Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini saya masih tertarik dengan pembahasan tulisan-tulisan dari Ahmad Hosinuddin, yang dimana Ahmad Hosinuddin ini adalah orang yang kemudian mengaku sebagai sastrawan politik yang hari ini dalam tulisannya kembali memperjuangkan negara khilafah dan selalu menulis tentang bagaimana ketika misalnya khilafah yang diinginkan oleh Hosinuddin dan kelompok HTI dan sebagainya ini kemudian ditegakkan di Indonesia menurut Hosinuddin dan kawan-kawan ini. Sahabat Paradigma 45, ya, di edisi kedua ini saya akan kembali membacakan tulisan dari Hosinuddin yang hari ini lagi gempar dan tidak pernah genti, kemudian menyuarakan bagaimana khilafah kemudian dibangun di Indonesia, walaupun saya kira tulisan-tulisan ini sebenarnya hanya mimpi dan tidak akan mungkin terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, judul yang kemudian akan kita bacakan pada kesempatan ini yaitu yang pertama, bagaimana teknik pemilihan khalifah saat tegak di Indonesia. Jadi saat tegak di Indonesia, memang niatan dan cita-cita kelompok HTI dan si Hosinuddin ini selalu ingin menegakkan khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh Ahmad Hosinuddin, sastrawan politik. Kita akan bacakan, ada yang bertanya setelah mendapat jawaban kira-kira siapa calon khalifah jika nantinya khilafah tegak di Indonesia. Karena sebelumnya banyak pertanyaan yang menanyakan siapa sih yang akan menjadi khalifah ketika khilafah akan tegak di Indonesia. Dalam hal ini penulis telah menjawabnya secara tuntas melalui artikel berjudul Khilafah Tegak di Indonesia, Siapa Khalifahnya. Ya, yang kita bacakan kemarin judulnya yang tulisan Hosinuddin pada pekan-pekan sebelumnya. Ringkasnya, calon khalifah itu harus memenuhi 7 syarat akad. Yang pertama, muslim, lelaki berakal, dewasa, merdeka, adil, dan punya kemampuan untuk menjalankan tugas kekhalifahan. Selanjutnya, calon itu mau dicalonkan menjadi khalifah dan umat Islam ridho memilih calon tersebut, maka terjadilah bayat kepada calon tersebut. Setelah bayat, maka resmilah dia menjadi seorang khalifah. Sosoknya siapa yang bisa Habib Rizik, Ustaz Hadi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, jika berkenan saya atau saya juga siap maju sebagai calon jika dikehendaki Tuhan. Kalau ditanya siapa yang penulis rekomendasikan, penulis menawarkan nama Syekh atau Abu Rustoh, Amirul Mukminin dari Hizbut Tahrir. Selanjutnya, lalu bagaimana teknis memilih calon khalifah hingga terpilih dan dibayat menjadi khalifah? Untuk menjawab pertanyaan ini ada 2 keadaan yang harus dipahami. Yang pertama, keadaan di mana khalifah belum berdiri dan kaum muslim belum memiliki seorang khalifah seperti saat ini pasca khilafah runtuh di Turki pada tahun 1924. Kedua, keadaan khilafah telah berdiri kemudian telah terjadi keadaan yang membatalkan akad kekuasaan khalifah, misal karena khalifah meninggal dunia, khalifah mengundurkan diri, atau khalifah tertawan musuh. Untuk keadaan pertama, maka proses seperti saat Rasulullah SAW mendirikan Daulah Islam Madinah dan akhirnya beliau menjadi kepala negara Islam yang pertama. Dalam konteks mendirikan khilafah, maka segenap perwakilan kaum muslimin, misalnya di Indonesia, perwakilan NU, Muhammadiyah, Persis, HTI, FPI, DDI, dan lain-lain berkumpul sebagai ahlul hal wal akdi, juga perwakilan ahlul nusroh dari militer baik dari TNI maupun Polri berkumpul untuk bermusyawarah memilih khalifah. Mereka boleh mengajukan calon dan boleh juga hanya mendukung calon. Jika seorang ahlul hal wal akdi dan ahlul nusroh ini sudah bulat atau mayoritas merujuk pada calon tertentu, maka calon yang telah disepakati ini dibayat menjadi khalifah. Proses yang pertama ini disebut sebagai bayat akad. Selanjutnya, nama khilafah yang telah dibayat diumumkan di seluruh penjuru negeri untuk mendapatkan bayat ketaatan dari seluruh kaum muslimin. Sejak dibayat, maka khalifah memimpin kekuasaan, memimpin pemerintahan exiting yang sekuler menuju sistem yang Islam. Ya, mungkin Hosinuddin dan kawan-kawan yang menganggap bahwa sistem yang kemudian kita anut selama ini adalah sistem yang demokrasi sekuler yang dimaksud oleh Hosinuddin ini, dan mereka menganggap bahwa ketika khilafah yang diinginkan ini telah berdiri di Indonesia, maka sistem yang akan dianut adalah sistem
Islam. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan teman-teman atau keluarga kita yang dari agama lain di luar Islam? Akan kita kemanakan pertanyaannya. Kemudian lanjut, langkah awalnya adalah dengan mengadopsi rencana Dastur Undang-Undang menjadi Undang-Undang Khilafah yang resminya bagi seluruh warga negara dan pemerintahan. Tentu saja keseluruhan pasal dalam Undang-Undang Khilafah ini telah dibahas dan disepakati oleh Ahlul Hal wal Aqdi dan Ahlul Nusroh yang memberikan bayat kepada Khalifah. Lalu Khalifah segera memimpin penerapan Islam secara kafah dan segala dimensi kehidupan sekaligus mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam, demikian dan seterusnya. Islam secara kafah berarti kalau ini jadi tidak akan ada lagi penduduk non-muslim di Indonesia. Lagi-lagi pertanyaannya bahwa mereka-mereka ini akan kemanakan saudara-saudara kita yang non-muslim seperti agama Hindu, Buddha, dan Kristen Protestan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selanjutnya, adapun pemilihan khalifah dalam keadaan kedua, yakni ketika khalifah telah berdiri kemudian terjadi keadaan yang membatalkan akad kekuasaan khalifah, misal khalifah meninggal dunia, khalifah mengundurkan diri, atau khalifah tertawan musuh. Tenisnya demikian, saat khalifah meninggal dunia, maka mahkamah Madzalim segera membuka pendaftaran khalifah. Mahkamah melakukan verifikasi apakah calon khalifah telah memenuhi syarat untuk menjadi calon. Selanjutnya hal ini dibahas oleh Ahlul Hal wal Aqdi dan Ahlul Nusro untuk dipilih. Apabila calon hanya satu dan semua sepakat menjadi khalifah seperti pada kasus Umar radhiyallahu anhu pasca meninggalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka calon tunggal tersebut langsung dibayat menjadi khalifah. Apabila calon ada beberapa seperti kasus setelah Umar radhiyallahu anhu meninggal, ada Utsman RA dan Ali RA yang menjadi calon, maka calon tersebut dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari Ahlul Hal wal Aqdi dan Ahlul Nusro, maka menjadi pemenangnya dan segera dibayat menjadi khalifah. Setelah itu diumumkan kepada seluruh rakyat sebagai khalifah untuk mendapatkan ketaatan dari seluruh rakyat. Jadi itu juga melalui pemilihan, berarti ketika negara yang dibangga-banggakan, yang diinginkan oleh Husainuddin dan kawan-kawan ini berdiri, sungguh tidak akan ada bedanya dengan negara sistem pemilihan yang kita anut sekarang, karena melakukan pemilihan juga yang disebut dengan istilah demokrasi seperti yang kita anut sekarang ini. Jadi saya kira itu kita bacakan, kalaupun kemudian masih ada yang belum dibacakan, saya kira jelas yang perlu kita kritisi dan respon adalah terkait nama-nama kemudian disebutkan tadi, bahwa ada Habib Rizik Syihab, ada Ustaz Adi Hidayat, dan ada Ustaz Abdul Somad. Dan yang paling menarik yang diungkapkan oleh penulis yaitu Ahmad Husainuddin, bahwa kalaupun dia mendapatkan amanah, dia juga bersedia. Dan tidak kalah menarik lagi disebut yaitu ketua dari HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, bahwa memang sudah sering bersedia untuk kemudian menjadi khalifah dari negara khilafah yang diimpi-impikan oleh Husainuddin dan kawan-kawan ini. Tapi saya kira ini cuma mimpi belaka, dan karena menurut hemat kita semua tentu di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak akan berdiri yang namanya negara khilafah, karena agama yang dianut oleh penduduk dari negara kesatuan Republik Indonesia ini itu lebih dari satu, dan ada agama lain di luar agama Islam, dan itu menjadi kebinekaan kita yang selama ini bersatu dalam bingkai NKRI. Untuk itu tentu negara khilafah ini yang ingin didirikan oleh Husainuddin dan kawan-kawan ini adalah menjadi lawan kita bersama dengan terus bertahan dan menganut Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar dari negara kita. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.